Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk pertemuan P2K2 bulan ini. Kalau bulan lalu kita membahas tentang Ibu hamil gizi. lupa toh. Bulan lalu kita membahas tentang ibu hamil gizi. Pentingnya gizi untuk ibu hamil. Kalau bulan ini kita akan membahas tentang pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Bisa dilihat di belakangnya ibu-ibu itu ada pengertian penelantaran anak. Penelantaran anak tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Sedangkan yang dimaksud dengan anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya lalai melakukan kewajiban, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik dan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kira-kira ada yang tahukah contoh-contoh apa saja yang termasuk ke dalam penelantaran anak? Tidak dikasih makan? Nah, termasuk contoh-contoh penelantaran anak tuh ibu-ibu, misalnya tidak memberi makan yang aman, sehat dan juga bergizi, tidak terpenuhinya tempat tinggal dan pakaian yang layak untuk anak, lalu tidak diberi waktu dan kesempatan anak untuk bermain, itu juga termasuk penelantaran. Kemudian tidak diizinkan pergi ke sekolah. Yang selanjutnya tidak dilakukan imunisasi terhadap anak, ini kalau anaknya masih bayi. Tidak pergi ke posyandu untuk menimbang berat dan mengukur 3 anak, ini juga kalau anaknya masih dalam tahap pertumbuhan, bayi sampai balita. Tidak pergi ke puskesmas atau ke dokter ketika anak sakit, ini juga termasuk salah satu contoh bentuk penelantaran. Biasa kan kadang ada ibu-ibu toh yang anaknya demam, cuman mereka berpikir cuma demam, nanti dikasih obat dari warung juga sembuh, padahal tidak kan, kita tidak tahu kondisi anak toh. Nah, selanjutnya apa sih akibat dari penelantaran anak ini? Setiap perbuatan kan pasti ada konsekuensinya, ada dampaknya. Nah, berarti akibat dari penelantaran anak ini, anak akan kekurangan gizi, misalnya anak jadi putus sekolah. Nah, harusnya anak yang mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan, dia tidak dapat. Anak sering merasa takut atau kurang berani. Jadi anak ini terkadang merasa minder, takut kepada orang lain. Karena apa? Karena ada suatu kebutuhan yang tidak diperoleh. Anak memiliki kemampuan berbahasa yang rendah karena mungkin karena kurangnya komunikasi antara dia dengan orang tua. Jadi kadar kemampuan berbahasanya rendah. Anak merasa tidak aman. Selanjutnya anak susah bergaul. Anak mengalami masalah kesulitan menyesuaikan diri di masa yang akan datang. Kalau di sekitar tempat ibu tinggal, adakah yang mungkin tetangga atau keluarga yang melakukan penelantaran terhadap anak? Tidak ada. Berarti termasuknya lingkungannya bagus toh, mendukung untuk pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu cara pencegahan penelantaran. Kita bisa melakukan berbagai upaya untuk mencegah penelantaran anak. Misalnya memenuhi kebutuhan dasar anak seperti apa? Kasih sayang, sandang, pangan, papan. Meluangkan waktu untuk bersama anak. Misalnya kita dalam satu hari kita sudah melakukan berbagai aktivitas toh, jadi terkadang kita lupa kalau anak ini butuh waktu untuk saling bercerita atau mengungkapkan apa yang sudah dialami hari ini. Selanjutnya berbagi tugas dalam mengasuh anak. Terkadang di dalam masyarakat kita toh suami ini tidak mau tahu, dia lebih mengutamakan
kewajibannya untuk memenuhi nafkah, padahal kan mengasuh anak juga termasuk kewajiban. Memang tidak dipungkiri kalau peran antara ibu dan ayah berbeda, cuman kalau untuk pola pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penelantaran anak sebelum saya lanjut untuk materi berikutnya. Ya, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksploitasi. Ada yang tahu pengertian eksploitasi? Itu yang anu kan Mbak, misalkan dia masih anak-anak tapi disuruh kerja, itu termasuk. Jadi eksploitasi itu tindakan di mana anak dituntut untuk mendapatkan keuntungan baik secara materi maupun non materi. Biasa kan kondisi yang begini ini dialami oleh, mohon maaf, keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Jadi mereka menuntut anak untuk memperoleh penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga, padahal seharusnya anak-anak ini belum atau bahkan tidak diwajibkan untuk memperoleh sumber keuangan toh, karena masanya anak-anak ini masanya tumbuh untuk belajar, bermain, bukan untuk mencari penghasilan. Contoh-contoh eksploitasi, misalnya pemanfaatan tubuh anak, yaitu seperti anak yang dilacurkan atau dijual oleh orang tua, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan, atau bayi digunakan. Biasa kan ada itu kalau kita lihat terkadang di lampu merah ada ibu-ibu yang menggendong bayi yang sedang tidur. Nah, itu juga termasuk eksploitasi. Karena apa? Karena memancing rasa iba dari orang lain. Kalau untuk contoh eksploitasi pemanfaatan tenaga, misalnya anak dituntut untuk bekerja seperti mengupas kerak menjadi pemulung atau memecah batu, padahal kan memecah batu berat toh. Itu tidak boleh dilakukan ya ibu-ibu. Pemanfaatan kepolosan dan kelobuhan anak, contohnya perkawinan karena untuk menutupi hutang. Biasa kan ada toh yang begitu di masyarakat kita, padahal usia anak ini belum cukup umur untuk kita nikahkan. Akibat dari eksploitasi ini, anak menjadi putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu. Karena apa? Karena saat tumbuh kembang dia harus bekerja, jadi gizi yang diperoleh tidak sesuai. Anak menjadi penakut, pemurung, menarik diri, tidak mempunyai masa depan yang jelas. Karena apa? Karena tadi faktor putus sekolah. Anak berpotensi mengulangi eksploitasi yang dialami. Jadi bukan hanya sekali orang tua menyuruh anak bekerja, apalagi kalau anak memiliki penghasilan sendiri, pasti orang tua merasa ketagihan. Oh, anakku sudah bisa mencari uang daripada sekolah, ujung-ujungnya juga cari duit, lebih baik dari sekarang. Ya, kira-kira bagaimana cara pencegahan eksploitasi anak ini, Bu? Kita orang tua berusaha untuk berpenghasilan supaya anak-anak kita tidak usah kerja. Iya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah eksploitasi anak. Yang pertama, mengupayakan anak agar tetap sekolah, karena semakin tinggi pendidikan, semakin besar pula kesempatan anak untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan belajar dan juga bermain anak. Tidak membiarkan anak bermain tanpa pengawasan orang tua. Karena apa? Karena tindak kekerasan ini bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Makanya selama anak-anak masih dalam masa tumbuh dan berkembang, kita sebagai orang tua wajib untuk tetap mengawasi anak. Selanjutnya, cara untuk pencegahan eksploitasi anak ini
yaitu tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Karena menurut undang-undang kan anak itu usia dari anak-anak ini usia dari 0 sampai 18 tahun toh. Jadi sebelum 18 tahun diusahakan jangan sampai terjadi perkawinan dini. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau mungkin ibu punya keluhan, ibu tetanggaku begini atau keluargaku atau mungkin anaknya sendiri. Kalau dulu banyak begitu di bawah umur, apalagi kalau suku-suku Bugis begitu. Kira-kira kalau yang begitu ada dampaknya di masa yang sekarang? Ya ada, biasa belum siap kan, jadi biasa banyak yang berpisah karena ada pertengkaran. Karena kan kalau dilihat dari segi kematangan usia juga belum, jadi dia pola pikirnya juga masih pola pikir anak-anak, belum siap menghadapi masalah. Jadi memang rentan kalau anak-anak yang menikah usia dini ini mengalami proses perceraian karena mereka belum bisa berpikir secara dewasa. Kira-kira ada lagi ibu-ibu yang mau disampaikan? Oke, baiklah. Terima kasih. Saya tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga di lingkungan tempat tinggal kita tidak ada yang namanya eksploitasi anak. Karena aduh sayang sekali kalau misal anak-anak ini dirampas aja. Saya tutup untuk pertemuan P2K2 kita pada bulan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.